Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan bagi yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan poster hasil diskusi kami terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Uun Yanuar selaku dosen pengampu mata kuliah limnologi terapan, serta teman-teman kelas semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan serta menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan serta memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Nama saya Abdullah Jawa. Perkenalkan saya Rangga Fauzan. Perkenalkan, saya Nalifat Tasya Brisulafi. Perkenalkan, nama saya Rasul Dawud. Perkenalkan, nama saya Safri Arsulanifat. Perkenalkan, nama saya Tia Rusda Sekara Amini. Perkenalkan, nama saya Firdawan Stan Hidayat. Perkenalkan, nama saya Linda Inatul Ulia. Dan saya Zana Clara Nurmalia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kami jelaskan terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis. Sebelumnya, ada pun materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini mencakup eutrofikasi secara umum dan juga studi kasus terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan isi poster kami yang diantaranya terdapat pengertian eutrofikasi secara umum dan proses serta akibat dari eutrofikasi secara umum. Kemudian kami juga akan memaparkan studi kasus berdasarkan contoh kasus yang kami pilih dan juga cara pencegahan eutrofikasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini aku mau ngejelasin nih tentang eutrofikasi. Pasti kita semua udah familiar kan dengan eutrofikasi. Di sini eutrofikasi itu memiliki artian sebagai suatu kondisi di mana sebuah perairan mengalami pencemaran air yang membuat warna air pada perairan tersebut berubah menjadi hijau. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kadar nutrien atau zat hara yang sangat tinggi, di mana kadar nutrien atau zat hara yang tinggi tadi menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan fitoplankton dan juga membuat tumbuhan air semakin meningkat atau yang biasa disebut dengan blooming. Jika pada suatu perairan sudah mengalami eutrofikasi, maka kadar oksigen terlarut dalam badan air tersebut mengalami penurunan yang nantinya berefek pada organisme akuatik terutama ikan. Ya, selanjutnya, pada suatu perairan, pastinya terdapat unsur hara. Unsur hara yang berada pada perairan itu berupa bahan anorganik seperti unsur karbon, nitrogen, dan fosfat yang dibutuhkan oleh tumbuhan air dan mengakibatkan terjadinya produktivitas primer perairan. Selanjutnya yaitu blooming. Blooming merupakan ledakan pertumbuhan tumbuhan air dalam jumlah besar dan tidak terkendali pada suatu perairan. Dampak dari peristiwa ini adalah kematian berbagai jenis organisme perairan karena paparan toksin atau racun yang berasal dari hasil ekstrasi alga. Untuk selanjutnya ada proses eutrofikasi. Proses eutrofikasi terjadi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada oligotrofik, yang kedua ada mesotrofik, dan yang ketiga ada eutrofik. Untuk oligotrofik adalah oligotrofik mengacu pada badan air yang memiliki kandungan nutrisi dan produktivitas yang buruk atau terbatas. Sedangkan mesotrofik mengacu pada badan air yang memiliki kandungan nutrisi dan produktivitas sedang. Dan untuk eutrofik mengacu pada badan air yang memiliki kandungan nutrisi yang kaya serta produktivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar, limbah organik ini sebagian besar akan mengalir ke sungai, danau, atau perairan lainnya melalui aliran air hujan.
Limbah organik yang masuk nantinya akan diuraikan oleh mikroba yang kemudian akan menghasilkan sel-sel mikroba baru. Nah, hasil-hasil tersebut nantinya digunakan oleh organisme untuk aktivitas fotosintesis. Dari aktivitas fotosintesis tersebut akan menyebabkan laju pertumbuhan fitoplankton yang meningkat. Laju pertumbuhan fitoplankton yang meningkat ini akan mengakibatkan blooming alga. Alga-alga tersebut nantinya akan melakukan proses ekspresi yang menghasilkan zat-zat bersifat toksin. Eutrofikasi pada akhirnya akan didominasi oleh sejenis fitoplankton tertentu yang pada umumnya tidak bisa dimakan oleh fauna air, terutama zooplankton dan ikan. Selanjutnya, akibat dari eutrofikasi secara biologis. Akibat dari eutrofikasi ini banyak eceng gondok di rawa dan danau-danau juga disebabkan karena fosfat yang berlebihan dan warna air yang menjadi kehijauan akibat blooming. Kemudian ikan dan makhluk hidup lainnya juga tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlalu rendah, bahkan sampai batas nol. Lalu rantai makanan biota perairan akan terganggu karena komponen dalam rantai makanan hilang sehingga memutus mata rantai di ekosistem air tawar. Selanjutnya, eutrofikasi berdasarkan data biologis. Dalam ekosistem air tawar, cyanobacteria adalah fitoplankton yang paling penting yang terkait dengan harmful alga bloom. Cyanobacteria toksigenik termasuk Anabaena, Cylindrocerbosis, Microbitis, dan Oscillatoria cenderung mendominasi sistem air tawar yang kaya nutrisi karena kemampuan kompetitifnya yang unggul di bawah konsentrasi nutrisi yang tinggi, rasio nitrogen terhadap fosfor yang rendah, tingkat cahaya yang rendah, pencampuran yang berkurang, dan suhu tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah studi kasus yang kelompok kami pilih berdasarkan contoh kasus yang telah kami tentukan. Adapun contoh kasus yang kami pilih adalah kematian massal ikan budidaya di Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata merupakan waduk yang terletak di 3 wilayah, yaitu Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur. Waduk Cirata sendiri memiliki badan perairan yang biasa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan air tawar. Adapun ikan yang umumnya dibudidayakan di Waduk Cirata adalah ikan mas, ikan bawal air tawar, dan juga ikan patin. Untuk mengindikasi penyebab kematian massal ikan budidaya di Waduk Cirata, kelompok kami telah mengumpulkan data biologis dari beberapa sumber. Berikut adalah data biologis dari ketiga zona. Yang pertama di zona pertama yaitu Bandung Barat, di mana Bandung Barat terdapat 2 daerah. Yang pertama Sangkali. Di daerah Sangkali, kondisi biologisnya eceng gondok ditemukan tersebar. Dan pada daerah Cipucung, kondisi biologisnya tidak ada kematian pada ikan. Zona kedua yaitu di Purwakarta, daerahnya di Cimanggu, kondisi biologisnya air kehijauan atau terindikasi blooming fitoplankton yang terjadi kematian ikan. Yang zona ketiga yaitu di Cianjur, terdapat di 2 daerah yaitu Jatinegang dan Patok Busi. Kondisi biologisnya air kehijauan yang mengalami blooming fitoplankton terjadi kematian ikan. Sedangkan di Patok Busi itu air kehijauan dan mengalami blooming fitoplankton. Baiklah, data biologis yang sudah dijelaskan dipaparkan tadi berkaitan dengan informasi dari beberapa sumber yang kami dapatkan.
seperti yang dinyatakan oleh Nur Cahya dan Nugraha pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa pada tahun 1997 kelimpahan fitoplankton di Waduk Cirata itu bahkan mencapai 44.800 sampai 62.280 mikrosel di setiap liternya. Terus pada tahun 2009 mereka juga menyatakan bahwa di Waduk Cirata sendiri kelimpahan fitoplanktonnya mencapai 730.446 sel per liternya. Dan di kedua tahun ini kelas fitoplankton yang mendominasi di Waduk Cirata adalah kelas Cyanophyceae. Kelas Cyanophyceae sendiri merupakan kelas fitoplankton yang apabila dalam jumlah banyak akan bersifat toksin bagi biota air lainnya. Sehingga berdasarkan data-data biologis di atas, dapat disimpulkan bahwa perairan Waduk Cirata telah terkena eutrofikasi. Baik, selanjutnya tindakan pencegahan eutrofikasi. Yang pertama, jangan membuang limbah ke perairan. Yang kedua, penggunaan pupuk organik. 3, perancangan AMDAL secara matang. Keempat, penggunaan KJA, jaring ganda. Dan yang kelima, penggunaan parasitoid. Baik, berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi pada poster. Baiklah, itu dia pemaparan materi tentang eutrofikasi secara umum dan juga studi kasus terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis yang ada di dalam poster dari kelompok kami. Berdasarkan hasil pengumpulan data biologis di Waduk Cirata terkait kematian ikan secara massal di Waduk Cirata, dapat disimpulkan bahwa Waduk Cirata merupakan perairan yang terindikasi atau terkena dampak dari eutrofikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya blooming eceng gondok, kemudian adanya blooming fitoplankton, dan juga kematian ikan yang meningkat. Hal ini semakin memperkuat dugaan dan prediksi bahwa perairan Waduk Cirata merupakan perairan eutrof. Sekian penjelasan poster terkait hasil diskusi kami mengenai eutrofikasi berdasarkan data biologis. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.